Ketemu lagi dengan Taufan Bats dalam Sapatong Lalepak Omong. Kali ini beta akan mereview diskusi beta bersama dengan Rocky Gerung. Dalam diskusi kami ada teman-teman aktivis LSM, intelektual, akademisi yang ketika bertemu dengan Bung Rocky di Hotel Sasando di Kupang tanggal 30 Maret 2024. Tapi di dalam video ini beta akan khusus mereview diskusi beta dengan Bung Rocky saja, dan tujuannya untuk melihat apa sih argumen-argumennya. Beta akan coba membedah argumen-argumennya beta maupun Bung Rocky untuk sebagai pembelajaran kita bersama. Topik dalam diskusi ini terkait dengan politik, khususnya terkait dengan politik di negeri ini, baik itu menyinggung terkait dengan bagaimana keputusan-keputusan Jokowi, Prabowo, dan lain sebagainya terkait dengan politik yang terjadi akhir-akhir ini di negara ini. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita nonton video ini. Diskusi kami, teman-teman silakan memperhatikan dan mendengarkan. Mohon maaf ada teks yang mungkin lirik teksnya keliru, mohon dimaklumi, dan teman-teman beta berharap teman-teman bisa memahami apa yang bisa mendengarkan apa yang dibicarakan dalam diskusi kami tersebut. Silakan menikmati. Maka institusi demokrasi yang sudah kita buat sejak reformasi yang rusak hari ini, pemilu adalah institusi yang dirusak. Maka musuhnya institusi yang dirusak. KPU adalah institusi yang dirusak. KPU institusi yang dirusak. Semua ini merupakan tindakan dalam soal kurikulum pendidikan untuk mengembalikan marwah dari institusi ini. Ini tentunya cari semacam kesimpulan awal apa yang memungkinkan kita masuk di dalam optimisme kalau Prabowo jadi presiden. Kelihatannya itu poin kita. Sekarang kita mengintip apakah Mahkamah Konstitusi bisa dijadikan parameter. 2 hari terakhir ini kelihatannya Mahkamah Konstitusi seolah pulih sehatnya sehingga seluruh dalil yang diajukan oleh 01, 03 sedikit banyak dipahami, walaupun yang paham itu cuma 2 orang, Saleh Isra dan Arif Hidayat. Tetapi dengan deteksi itu kita juga bisa mulai mengukur apakah Prabowo merasa bahwa dia itu adalah penerus Jokowi. Kalau kita lihat watak Prabowo Subianto, tidak mungkin dia mengumpankan diri untuk jadi makanan untuk Jokowi. Kan kita harus bikin perbandingan bahwa keinginan Prabowo untuk mengendalikan politik itu akan bertabrakan dengan kehendak Jokowi untuk menjadi penuntun Prabowo. Nah, ini yang sebetulnya yang disebut ketegangan kreatif di dalam politik kita. Kreatif artinya tegang, tapi dia akan menghasilkan sesuatu. Saya juga dengan agak mendesak, menduga dengan agak mendesak bahwa konflik antara Jokowi dan Prabowo itu akan berlangsung 2 minggu ke depan. Ketika proses politik di Mahkamah Konstitusi mulai menunjukkan bahwa hakim-hakim itu nggak mungkin lagi diperintah sekuat Jokowi dulu memerintah hakim ketua Mahkamah Konstitusinya, karena ketua Mahkamah Konstitusi akhirnya dihukum lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, tinggal mungkin kita lihat sedikit efeknya pada tuntutan-tuntutan pelaksanaan Jokowi melalui agenda angket. Ini mungkin yang paling ditunggu oleh publik masyarakat terutama. Apakah angket itu betul-betul bisa dipergunakan untuk membongkar kembali seluruh kebijakan Presiden Jokowi yang menghalangi demokrasi, undang-undang undang pemilu, materi yang akan dibahas di situ. Tapi kan ini mesti kita perpanjang dengan mendorong proses yang lebih komprehensif, bukan saja undang-undang pemilu yang memang jadi materi angket hari ini, tetapi juga undang-undang yang lain, undang-undang minerba, undang-undang omnibus law dan seterusnya. Jadi kalau terbuka kesempatan untuk memulai angket, yang ditakutkan Jokowi adalah dia akan merembet, ditakutkan oleh partai-partai yang pernah mendukung kebijakan Jokowi, dia akan merembet pada aspek-aspek lain di luar undang-undang pemilu yang sekarang
jadi bahan percobaan untuk hak angket. Kira-kira itu masalahnya. Tapi buat kita masyarakat sipil, bagaimana kekuatan masyarakat sipil untuk jadi semacam oversight committee di antara atau dalam kemungkinan terjadinya transaksi di antara player-player ini kan. Oleh karena itu kita harus juga kuat yang nggak ada yang berani untuk ambil posisi berseberangan dengan Jokowi habis-habisan. Nggak ada yang berani untuk menuntut pertanggungjawaban kebijakan selama 9 tahun ini misalnya. Sehingga yang mungkin terjadi adalah semacam kompromi, dan itu yang mungkin kita tunggu nanti dengan berita-berita mungkin 2 hari lagi Prabowo ketemu Megawati, lalu Megawati mungkin mengatakan ya udah demi stabilitas nggak usah diganggu-ganggu dulu politik angket itu, walaupun Hasto menyewa semua stasiun TV supaya dia bisa bicara habis-habisan di situ. Jadi tetap ada konflik internal di kalangan PDIP, tetap ada keinginan untuk ya jangan sampai membakar rumah sendiri. Nah bagi kita, balik lagi kita nggak peduli dengan itu, kita peduli tentang value, tentang supremacy of the civilian value. Kita peduli tentang lingkungan, kita peduli tentang kemampuan masyarakat sipil ini atau NGO untuk mengucapkan sesuatu seperti yang pernah kita ucapkan di era reformasi. Tantangannya apa? Tantangannya adalah pertama tentu daya masyarakat kita yang sedang mengalami kesulitan daya beli, dan karena itu lebih mudah untuk diumpankan dalam pragmatisme. Dan itu soal tetapi paling positif mungkin dukungan internasional yang menghendaki Indonesia itu diaudit ulang demokrasinya, dan masyarakat sipil selalu terkoneksi dengan global civil society. Dan saya kira itu soalnya sebelum mungkin ada uraian yang membutuhkan analisis yang lebih tajam. Saya berdiri di situ dulu ya, sebagai 2 halaman pembuka. Versi FGT. Ya, saya mulai dengan menurut saya Pak Jokowi, kalau hari ini kita diskusi soal beliau, menurut saya Pak Jokowi itu belajar betul pada saat Rocky Gerung. Kenapa? Rocky Gerung itu dia tidak peduli opini publik, dia meyakini kebenaran dan menyampaikan. Dan hari ini Jokowi tidak peduli juga memajukan anaknya, menantunya, ajudan istrinya, dan siapa. Apa mungkin dia juga belajar dari seorang Rocky Gerung ya menyampaikan apa adanya tanpa harus peduli dengan opini publik. Karena saya lihat sampai hari ini kemarin wacana anaknya Kaisang maju lagi di Gubernur DKI, saya kira orang ini mulai tidak peduli, dan dia mungkin merasa bahwa sekuat-kuatnya rakyat melakukan konsolidasi juga dia akan menang pemilu. Apakah gejala ini akan terus makin buruk ke depan? Ya kita lihat hari-hari ini. Oke, saya juga tidak peduli apakah saya tahu. Yang peduli adalah kemampuan kita untuk mendeteksi dari awal potensi personality yang dari awal saya deteksi. Satu waktu di awal 2014 ketika Jokowi baru mulai itu saya diundang oleh gennya Ferry Masuki, teman-teman LSM segala macam di rumah Arvin Paniko. Kalau sudah pilihan ini Habib sama segala macam. Jadi saya percaya bahwa Jokowi seperti yang kalian yakinkan ke saya bahwa dia adalah seorang demokrat. Lalu marah semua orang, ya itu dong ini jadi kira-kira sebelum Jokowi pindah ke Jakarta, saya kasih kuliah di Universitas Negeri 11 UNS, jadi juga Surakarta di Solo. Saya lagi kasih kuliah, tiba-tiba masuk nota kecil. Bung Rocky, nanti setelah selesai kita mau bertemu dulu. Saya bilang oke. Saya pikir ini adalah dosen-dosen, tapi saya iyain aja. Setelah selesai, mereka bilang kita pergi sekarang. Di mana? Dengan di Solo.
bilang nggak aneh nggak dengan isu. Kenapa? Ternyata anak muda ini disuruh oleh eh, namanya lupa namanya ketua pemuda rakyat yang anggota komite sentral partai komunis yang dihukum dia nggak dia masuk ke Pinang. Siapa namanya? Rewan. Rewan itu masih hidup di Solo. Dia sakit, dia mau datang dengan saya, tapi tiba-tiba dia sakit, dia kirim siapa anak muda itu dengan pesan, tolong beritahu pada Rocky, jangan percaya omongan Jokowi bahwa dia itu merakyat. Jadi anak-anak itu bilang begini, Bang Rocky, kita lihat bagaimana media ketika dia wali kota itu melakukan Jokowi. Jokowi berhasil menyelesaikan problem pembinaan pasar buka. Pedagang kaki lima segala macam itu pembinaan. Jokowi berhasil untuk membuat jalan di Solo itu mulus. Kalau ada lubang siang ini besok pagi udah mulus itu. Rewan, bayangkan Rewan ketua pemuda rakyat, anggota komite sentral PK yang paling muda harus menerangkan pada saya supaya saya jangan percaya Jokowi begitu. Kata Rewan, dia Jokowi bisa telepon malam hari, tak jauh kita sinar mas segala macam untuk memperbaiki jalan yang rusak untuk PPD. Jadi pencitraan itu sudah ada sejak wali kota Solo. Bayangin Jokowi bisa memindahkan PKB itu seolah-olah 1 bulan dia di depan logo dia, padahal di bawah itu uangnya mengalir dari oligarki, udah dipindahin dengan menunjukkan uang. Saya tidak sempat mengkonfirmasi itu lagi beberapa bulan kemudian Rewan meninggal. Tapi saya bisa dapat keyakinan awal kenapa seorang pemimpin sekali Rewan itu mesti mengingatkan saya Jokowi itu bukan pro rakyat. Kan itu pesannya. Jadi dari awal saya punya semacam intuisi bahwa ini orang ini diselundupkan demi apapun nanti dipelajari oleh sejarah. Dan permainan pencitraan itu tiba sampai ke Jakarta. Kita bisa menggaya dibawa ke Jakarta oleh Yusuf Kala mengaku dia bawa ke Jakarta karena dia nggak punya uang, lalu diyakinkan bahwa nanti akan ada uang dari PDIP atau Pak LBP juga bisa lakukan semacam penjelasan yang sama bahwa saya pertama kali membiayai Jokowi. Jadi apapun itu, entah itu keterangan LBP atau keterangan Yusuf Kala atau keterangan orang yang tidak mau memberi keterangan, tetap akhirnya kita tiba pada kesimpulan bahwa memang dia tidak mengerti demokrasi, bahkan dia tidak paham bahwa kompetisi itu ada akhirnya. Nah sekarang bayangkan misalnya bahwa sudah selesai, Jokowi masih menginginkan dari semua proses yang difailkan di dalam dirty vote itu, Jokowi di ujung pun masih menginginkan menjadi semacam ketua koalisi besar. Yang mungkin nanti kita buatkan itu dirty vote part 2 yang namanya dirty hand. Karena di belakang dirty vote pasti ada dirty hand, di belakang dirty hand ada dirty mind. Dirty mindnya siapa? Ya mastermind-nya. Siapa mastermind-nya? Jokowi. Ini tetap kita mesti duga itu dengan kuat. Tetapi sekali lagi politik itu ada batasnya. Dan tentu permainan atau ambisi Jokowi itu akan dibaca sebagai penghalang pada Prabowo, menghalangi ambisi Prabowo untuk mengatur Indonesia dengan caranya sendiri itu. Jadi tetap bagian-bagian yang kita duga akan mengalami konflik, dan saya kira tadi saya baca Foreign Policy mulai menulis bahwa konflik antara Prabowo dan Jokowi akan terjadi dalam semester ini. Jadi sekali lagi itu aman keterangannya sekedar untuk mengingatkan bahwa pernah masyarakat sipil mendorong Jokowi, dan kesepakatan kita sebetulnya diam-diam waktu Jokowi periode pertama, kita masyarakat sipil ikut membantu merumuskan
apa poin-poin yang diperlukan supaya Jokowi itu bisa kita didik. Saya pakai kata itu pada Kevin waktu itu, kita didik tentang civilian value. Kevin masuk ke dalam kabinet, berapa kali ketemu, gimana teh? Ini kan orang keduanya di kabinet. Maksudnya, lu bisa panggil Panglima TNI, Kapolri, atau semua presiden. Kalau tahun gua bohong, siapa yang cek? Kalau saya bilang Kevin, kalau lu panggil Panglima TNI, bilang semua presiden Anda datang ke tempat saya, karena Anda orang kedua tidak begini. Panglima Polri itu semua kasus Papua, pakai minta penjelasan. Nggak mungkin Panglima minta bukti yang mau saya dipanggil presiden. Mau saya mau ngecek pada Jokowi kan. Jadi sebetulnya ada satu keadaan di suatu periode ketika masyarakat sipil itu berkuasa di sana. Cuma mental masyarakat sipil ini takut berkatakan dengan tentara yang ada di situ kan. Dan kita tahu kapasitas PT itu kami nanti coba ya semua itu. Takut untuk menerima konsekuensi bahwa dia itu ada di dalam posisi untuk menentukan arah demokrasi. Saya gimana kita hilang dengan BPL terus ada dengan Bulog habis. Jadi itu juga yang berlangsung di kalangan pendidikan kita. Oh ya bisa akhir tentang human akhir tentang tentang itu, akhirnya jadi calon Jokowi. Dan itu persoalannya. Ini harusnya ada semacam perjanjian yang tidak tertulis, semacam exit agreement bahwa mereka yang kita minta untuk datang ke istana itu untuk menjaga Jokowi mesti melapor pada kita yang di luar. Kita begitu. Karena mereka itu dia ada di dalam, kita mau minta pertanggung jawab. Dia nggak bahkan penemui teman saja dia nggak mau tulis logbook. Dia kelompok dia jam sekian sampai jam sekian kami minta mendokong saya mesti tulis logbook. Jadi mental masyarakat sipil kalah di dalam persaingan psikologi politik di istana itu mentalnya dalam pertandingan psikologi politik itu yang kemudian menunjukkan pada kita betapa kita gagal membentengi Jokowi dan yang berhasil menguasai istana adalah tetap kekuatan Orde Baru dan oligarki yang baru untuk mengendalikan ekonomi dan politik. Kira-kira itu gambaran makronya. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Fen. Malam Bung Rocky, terima kasih karena dari awal Bung Rocky semacam memprovok teman-teman untuk ini loh berpikir radikal loh saatnya nih. Ada beberapa poin yang menurut saya suka poin itu, termasuk pertama mungkin saya orangnya tidak terlalu pandai ini cuma saya dapat ide pokoknya antara lain satu pernyataan Bung Rocky soal masyarakat sipil kita tidak kuat untuk melawan pragmatisme. Itu poin pertama. Yang kedua menurut saya sepertinya pendidikan partai politik sangat lemah. Saya langsung kristalisasi nanti baru ini ya. Yang berikut, apa ada menurut Bung Rocky apa masih ada harapan ke depan bahwa masyarakat kita by the way saya bekerja pada salah satu perusahaan swasta di bidang power plant construction sementara di Kupang. Saya ditugaskan untuk bersama vendor dari Siemens Energy 8 hari tiap hari bareng mereka. Dalam mobil pembicaraan orang Jerman sama Ceko ini kayak selalu soal-soal yang kalau di ujungnya pasti ujungnya politik dan demokrasi. Kata orang Jerman dan Ceko ini. Yes. PSN-nya. Setiap hari pembicaraan di mobil saya bareng si Ceko sama Jerman ini, why people in Kupang doing like this? Why saya dalam batin saya apa ini semua berujung pada satu, karena kita belum demokratis, karena demokrasi mengatur banyak hal.
Dia bekas dari Ceko dan dia bercerita soal bagaimana Ceko bertahan dari Rusia dan Ukraina. Itu jadi saya bilang, iya welcome to Indonesia. Saya cuma bilang welcome to Indonesia. Tapi 3 poin penting tadi yang saya garis bawahi, saya suka pendidikan partai politik, masyarakat kita yang saya rasa kurang rasional juga memang. Demokrasi di antara masyarakat yang kurang rasional seperti gerbongnya buatan Jepang, lokomotifnya Jepang, gerbongnya Kepulauan Fiji menurut saya. Jadi itu soal pendidikan demokrasi, saya kira itu poin-poin saya yang. Tapi pertanyaan terakhirnya, menurut Bung Rocky masih ada harapan kan? Apalagi dikaitkan dengan 2024 bakal konflik of interest antara Prabowo dan Jokowi ini, seolah oke, saya yang presiden, harusnya visi misi saya yang jalan, bukan memperpanjang tabiatnya yang dari dulu gitu. Makasih banyak. Baik, terima kasih. Beta Ivan Bagdas, beta salam kenal untuk kita panggil Nyong Rocky. Beta bukan politisi, apalagi berkecimpung dalam bidang politik, jadi memang kami bergerak di ruang-ruang yang berbeda yang mungkin tidak banyak orang minat. Tapi kegiatan Bung Rocky ini memang menarik perhatian kami. Seperti yang tadi Bung Rocky ngomong hal-hal itu yang oke, tapi kita merasa ada lompatan tertentu bahwa Bung Rocky seperti sudah mengasumsikan bahwa kita sepakat bahwa kita melawan A, B ini, seolah mengasumsikan demikian. Ini semacam pertentangan dengan prinsip demokrasi yang Bung Rocky sering terapkan itu. Tapi bisa jadi juga, bisa jadi ada kemungkinan Bung Rocky sengaja memancing ini untuk melihat warna siapa sih yang akan berbeda dari sini, bisa jadi begitu. Tapi yang penting di sini, kita ingin sampaikan gini Bung Rocky. Kadang Bung Rocky datang di tengah-tengah kita dalam kondisi yang cukup paradoks. Kalau Bung Rocky datang beberapa tahun yang lalu, sebelum ini, Bung Rocky masuk ke sana. Kita semua ini adalah mantan kekasihnya Jokowi, boleh dibilang gitu. Maksudnya ini, kami ini kita boleh dibilang mewakili orang awam, makanya kita bilang di awal tadi bukan politisi. Jadi kita bisa jadi ada di sini memang dari awal dengan Jokowi. Tapi kalau boleh mewakili orang awam, kita boleh kata kami ini dulu mantan kekasih Jokowi, atau mungkin bisa jadi ada sekarang masih juga menyayangi beliau. Tapi beta pikir dalam cara berpikir, beta setuju dengan Pak Rogi, Nyong Rocky, bahwa kalau misalnya kita mau melihat, beta sering melihat Pak Rogi dalam memecahkan masalah, biasanya sering mengidentifikasi masalahnya dulu. Kemudian bisa tahu masalahnya dan kemudian kita bisa lihat pecahkan, entah ada solusi atau tidak, setidaknya kita tahu akar masalahnya apa dulu. Nah, kalau kita bicara tentang Jokowi, tadi kita melihat itu melompat, kita mundur dulu karena Jokowi datang di NTT. NTT yang dulu Jokowi ini 90% menang di sini. Yang ingin kami tahu secara terbuka, Bung Rocky bersebelahan dengan Om Gupri yang orang PDIP, dalam asumsinya Om Gupri daerah, Jokowi itu di tengah jalan, bukan dari awal wataknya demikian. Tapi dalam asumsi Pak Bung Rocky, Jokowi itu dari awal wataknya memang demikian. Nah, namanya ada perbedaan perspektif di situ. Kalau kita tidak sama di sini, kita lalu ngapain? Misalnya Bung Rocky ngomong tentang oligarki, rasanya hampir sulit kita melihat pemerintah sekarang yang tidak ada oligarki sebaik apapun itu. Karena kita bisa jadi mencurigai jangan sampai Bung Rocky melihat oligarki tertentu untuk pemerintah Jokowi itu untuk dimanfaatkan bahwa Jokowi itu padahal mungkin dalam presentasi yang kecil misalnya saja, kemudian dimanfaatkan untuk dikatakan bahwa ternyata Jokowi bagian dari oligarki dan lain sebagainya. Nah, jadi kami ingin lebih terbuka di sini untuk Rocky coba lebih identifikasi masalah. Sebenarnya dengan kondisi psikologi kami di sini terkait dengan bagaimana kami sangat patah hati terhadap Jokowi. Yang berikut Pak Rocky, mungkin Rocky dari secara akademik intelektual punya pendapat sendiri. Tapi mungkin ada faktor psikologis. Kami di NTT ini kami pernah merasakan
sebagai anak tiri. Rasanya atau hampir semua pernah merasakan sebagai anak tiri. Rasanya gitu. Waktu dari zaman Soeharto sampai ke reformasi sebelum Jokowi itu kita benar-benar merasa sebagai anak tiri. Apa-apa jauh, apa-apa barang, apa itu sangat terasa. Kita tidak tahu apakah Rocky pernah merasakan hal ini, bahwa maksudnya pernah tahu bahwa hal ini sangat terasa. Tapi secara psikologis harus kita akui, walaupun sekarang banyak tidak setuju dengan Jokowi, tapi kehadiran Jokowi itu harus kami akui bahwa artis itu cukup terkikis. Kami merasa diperhatikan, kami merasa juga dianggap anak. Kami merasa juga bahwa kami bagian dari Indonesia. Kami merasa bagian dari Indonesia. Itu. Jadi untuk melihat meneropong dari kondisi psikologis kami. Kembali pada pertanyaan, apa sih yang Pak Rocky lihat dari masalah sebenarnya? Apakah benar Jokowi watak demikian? Ataukah Jokowi itu sebenarnya berubah? Atau apa? Karena kalau beta pribadi, beta tidak mau terjebak atau jangan banyak terjebak. Maksudnya tidak mau terlibat dalam politik kepentingan atau apapun. Kita ada di sini ya, sebagaimana pengen ketemu Bung Rocky saja. Yang terakhir, beta juga sebenarnya berharap bahwa diskusi ini jangan hanya di ranah politik, bisa juga di ranah yang lain. Walaupun beta setuju bahwa untuk politik ini mungkin sekarang yang sangat lebih penting karena cukup kondisi negara yang cukup seperti ini, isu politik menjadi sesuatu yang sangat penting. Tapi mungkin sebentar bisa dibuka untuk pembahasan yang lebih jauh terkait entah baik itu terkait filsafat dan lain sebagainya. Terima kasih. Itu politik. Iya, Anda menantang kekasihnya Jokowi, tapi Anda masih mantau Jokowi, mantau tapi masih mantau. Itu juga problem psikologis tertentu tuh. Nah, masih mantau kalau nggak mantau. Tapi yang saya ucapkan tadi bahwa memang ada semacam rapor yang lebih intens antara Jokowi dengan NTT dibandingkan SBY dengan NTT, apalagi Soeharto dengan NTT. Tetapi ini dia menjadi semacam namanya di dalam pepatah bilang the sum is greater, the whole is greater than the sum of its part. Yang keseluruhan itu sebetulnya lebih besar dari sekedar penjumlahan bagian-bagian itu. Karena kita langsung berpikir, oh ada sesuatu yang whole, yang utuh. Padahal kita tahu yang utuh itu sebetulnya ada sumbangan dari bagian pecahan-pecahan. Nah kita mulai dari situ. Kalau misalnya NTT menganggap Jokowi itu mensejahterakan itu, raport humanity-nya itu lebih terasa dibandingkan dengan sebelumnya. Itu artinya ada trade-off antara perlakuan Jokowi di NTT dan perlakuan Jokowi di tempat lain misalnya. Mestinya begitu aja terjadi. Oke, saya kasih perbandingan aja. Orang bilang Jokowi mensejahterakan Indonesia melalui hilirisasi, ekstraktivitas. Soeharto, ketika dia berkuasa, dia memelihara oligarki. Oligarki itu diberi hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya kita, terutama hutan, itu HPH. Tetapi Soeharto memastikan 35% dari hasil eksploitasi itu, oligarki mengeksploitasi, tapi 35% kembali ke NTT dalam bentuk pertanian, peternakan, puskesmas, jalan kabupaten, SD Impres, bukan cuma di NTT, di seluruh Indonesia. Jadi oligarki yang dipelihara oleh Soeharto menghasilkan 35% cashbacknya ke masyarakat. Ini oligarki Soeharto. Oligarki SBY hanya mengembalikan 27% hasil eksploitasinya ke masyarakat. Jadi lebih buruk SBY, oligarki SBY lebih buruk dari oligarki Soeharto. Sekarang oligarki Jokowi hanya mengembalikan 6% dari yang dieksploitasi. Itu kan.
Jadi kalau NTT bilang, ya Jokowi, iya, waktu Jokowi mengasuh NTT, pada saat yang sama dia tidak mengasuh yang lain. Karena cuma 6% hasilnya. Apalagi kita semua menteri investasi di situ, selesai problem. Jadi posisinya tetap dianggap bahwa Jokowi tetap memihak pada dinastinya, bukan kayak mereka. Sebenarnya saya mau bandingkan, supaya kita jangan anggap bahwa kemajuan Indonesia itu hanya NTT, misalnya di zaman Jokowi, penggunaan Jokowi. Kalau kita tembak lalu berubah cara kita berpikir. Artinya ada sumber daya yang dirampas oleh Jokowi untuk ditaruh di daerah yang lain. Ini terjadi begitu. Nah sekali lagi saya katakan tadi bahwa empati kita pada Jokowi sama. Saya juga dari awal, kan saya ingin mendukung Jokowi di awal. Saya suruh itu masyarakat sipil masuk ke Jokowi, tapi backup dia dengan culture, backup dia dengan value. Itu saya semua kan. Modern teknik, tapi penyakit, dan perwarnaan, dan semua. Dan di awal kita masih bisa diskusi, ini hal segala macam. Tapi belakangan dia itu, mereka ini kemudian masuk di dalam semacam namanya Stockholm syndrome itu, terjebak pada si namanya yang tadinya korban akhirnya memihak pada si kriminal. Jadi bagaimana kita menjelaskan itu saya pernah tadi mentalnya itu rapuh, tidak dibekali dengan keinginan untuk bertahan pada value. Tadi pragmatismenya. Saya tidak menjelaskan masyarakat sipil, itu ada masyarakat sipil masih di depan, tapi justru komponen strategis masyarakat sipil ini yang bergerombol di istana, di RT, KSP, di beberapa menteri strategis yang jadi staf segala macam di BPN yang banyak misalnya. Berapa yang lingkungan akhirnya menjadi sponsor untuk pengambilan lingkungan di Labuan Bajo segala macam itu. Jadi pembenar di situ. Jadi saya tidak dari awal orang-orang ini nggak mampu untuk mempengaruhi Jokowi, karena itu dari awal saya menganggap kalian pasti gagal untuk membackup Jokowi itu. Kenapa? Mentalnya buat aku semua itu. BK namanya. Jadi kita tahu mentalnya. Nah itu yang saya maksud. Kita memerlukan kurikulum baru untuk menyusun kekuatan masyarakat dengan belajar. Boleh katakan Jokowi yang lebih bersalah dari LSM. Karena LSM punya kesempatan 99% untuk mempengaruhi Jokowi, tapi tidak dilakukan. Kenapa? Sebuah karya. Dikasih komisaris, lalu dia cari suaka di istana, kan konyol tuh. LSM-nya kan. Apalagi di partai-partai putih yang ada aktivisnya sama aja. Jadi saya menganggap bahwa kita mesti renungkan dengan baik apakah kultur kita itu sanggup untuk mencerna demokrasi itu. Sama seperti dulu ketika Roma jatuh di tahun pertama, Roma yang sudah demokratis akhirnya hancur di abad pertama. Lalu kira-kira 16 abad kemudian seorang jurnalis yang menangkap peneliti bertanya kepada Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, apa yang menyebabkan Roma itu dari demokrasi akhirnya lumpuh dan kembali pada otoritarisme? Kata Jean-Jacques Rousseau, demokrasi itu ibarat buah, bagus pada kesehatan, tetapi hanya lambung yang kuat yang mampu mencernanya. Lambung macam apa yang dimiliki oleh LSM ini, LSM yang bergerombol di Jokowi, sehingga gagal mencerna demokrasi kan? Kalau ngomong Jokowi tidak tahu, tapi lambung dari teman-teman kita yang ada di sana ini apa ya? Satu-satu mulai mencret. Kemudian mereka justru dengan Jokowi Apple Cost kan? Kalau dia jujur sebagai pembela Jokowi, tenggelam bersama Jokowi itu lebih etik daripada minggir-minggir. Mulai kirim SMS ke saya. Itu waktu saya ketemu Pak Jokowi di bandara. Aku minta maaf nih. Ya ngapain? Terlambat gue menyadari ini gue terlambat dari perhitungan terus.
Itu sama juga dengan PDIP yang laporin saya berbanyak-banyak. Ini satu sekali minta maaf. Tapi saya bilang ini bukan salah kalian. Itu kalian gagal berpikir itu aja tuh. Masalah kita hanya gagal berpikir. Kalau bisa berpikir, nanti akan bikin kesalahan. Jadi saya kira itu, ini sekedar menerangkan apa yang saya mulai sebut sebagai saya dari awal saya membuat guesstimation, guessing by estimation. Saya menduga sambil mengukur dan saya mengukur apa yang saya duga. Dan sekarang dugaan dari ukuran saya yang benar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi? Satu, dua. Oke, terima kasih Kak. Bang Rocky, yang pertama ini sebetulnya sangat praktis. Oh ya maaf, nama saya Cynthia Panggilaem, teman-teman semua di sini. Terus jadi saya yang pertama sangat praktis. Apakah memang Jokowi dan Prabowo itu sejak awal merencanakan untuk mencalonkan Prabowo, kemudian segala cara ini tidak berpikir bahwa mereka akan berkonflik. Maksudnya kita yang dari ujung dunia Kupang ini aja udah tahu. Maksudnya mana mungkin orang dua ini, dua matahari, ya. Jadi apa lalu sepertinya kemudian mereka berkonflik sepertinya sesuatu yang mengagetkan, padahal kan harusnya tidak mengagetkan. Itu kan pasti begitu. Nah, apakah ada skenario lebih besar lagi di belakang? Atau jangan sampai mastermind-nya bukan di situ, ada lagi lah. Kemudian yang kedua, Bang Rocky seperti Ivan tadi bilang, kita kan mantan pecinta Jokowi. Kita Jokowers sejati pada 2014. Sebetulnya dari pada 2014, itu ya pada 2019 sudah mulai banyak juga. Tapi untuk konteks NTT Bang, selain yang Ivan bilang tadi itu bukan mengacu pada infrastruktur saja. Walaupun misalnya pun mengacu pada infrastruktur, apa yang tadi Bang Rocky bilang sebagai trade off, kalau kami bisa aja bilang bahwa itu adalah pemerataan. Yang mana sebagai NKRI, walaupun dulu temannya Tori itu agak jahat, dia bilang NTT itu ada hanya karena NKRI masih perlu ada. Kalau NTT tidak ada kan NKRI petanya jadi berubah. Jadi itu saja tuh alasannya gitu dipertahankan. Tapi waktu ada Jokowi, kemudian kan bukan hanya infrastruktur, tapi misalnya banyak yang sampai sekarang bertahan bukan hanya soal kunjungan, karena kita juga jarang mengundang. Masih sesederhana itulah. Presiden datang, 1 tahun berapa 2-3 kali begitu ya. Terus, tapi juga masalah minoritas agama. Jadi itu pun salah satu saya kira banyak teman-teman yang merasa bahwa dengan Jokowi itu radikalisme agama itu sangat terkendali sehingga wilayah dengan mayoritas yang minoritas secara nasional ini menjadi merasa lebih terlindungi. Itu saya kira juga sesuatu yang membuat kita cukup lama menjadi Jokowers sejati waktu itu. Terus yang ketiga, menurut saya sepakat bahwa masyarakat sipil masih menjadi harapan. Mungkin karena kita tidak punya pilihan lain lagi kah untuk pilihan strategi atau cara atau komponen institusi lain di negara yang mungkin bisa menjadi tanding minimal. Kalau dengan optimis bisa mengendalikan kekuasaan, tapi minimal menjadi tanding ini ya. Saya kira membaca masyarakat sipil sekarang itu sudah warnanya sudah buat kami ya dari daerah ya, karena tidak terlalu banyak terpapar dengan isu-isu pusat ya, atau dengan konstelasi pusat. Buat kami dari daerah itu sudah semakin sulit melihat apa warna yang ini strategi yang dipakai, bagaimana menghubungkan pusat daerah dan sebagainya. Belum lagi melihat pengendalian pusat terhadap daerah yang semakin ketat, semakin sentralistik, sehingga saya mau tanya Bang, bagaimana menurut Abang
masyarakat sipil di daerah bisa berperan strategis. Baik, terima kasih. Saya Mas Wesa, saya mau tanya satu pertanyaan mungkin sederhana. Sejauh mana Bang Rocky melihat peluang totalitarianisme dari main-mainannya Jokowi? Apakah kita sekarang ini peluangnya sudah pasti menuju terminal totalitarianisme itu, atau kita belum besar ke situ, itu bagaimana? Dan kalau memang kita menuju ke situ, yang salah siapa ini sekarang? Yang salah ini akademisi ini yang tidak kritis, atau aktivis LSM ini, atau sebenarnya macam saya yang jadi yang salah siapa ini sebenarnya? Dan contohnya kita ini mungkin tadi itu sudah bilang, ini kita extrovertnya Jokowi semua. Ada yang belum extrovert, ada yang masih over. Ada yang tertentu. Kita jadi sadar. Saya termasuk orang yang sempat membenci Bang Rocky. Saya muncul televisi Rocky dia muncul ngapain sih? Saya sadar saya yang salah. Nah, apa alatnya, alat hukumnya atau apa ya, safeguardnya supaya kita jangan jatuh dari satu pendulum ke pendulum yang lain itu sebegitu gampang. Kita perlu reformasi. Kita masuk reformasi seakan-akan, ini selesai sudah semua kita. Ternyata ini apa? Kita jalan. Tiga itu saja Pak. Terima kasih. Ini mungkin praktik. Saya tanyakan dulu tadi ya, itu selalu argumen yang diajukan oleh the minority bahwa Jokowi akhirnya memihak minoritas. Pada saat yang sama, trade off-nya terjadi. Pemihakan minoritas menimbulkan kemarahan pada mayoritas. Karena saya bukan begitu. Jokowi tidak mengedarkan nilai-nilai liberal, sekuler, plural. Dia tidak edarkan itu. Dia kasih sinyal memihak pada minoritas. Itu yang berbahaya. Negeri ini mestinya diasuh dengan liberal mind, liberal ideas, secular culture. Kan mesti begitu. Kenapa Jokowi nggak mampu membaca itu? Karena kapasitas berpikir dia tentang kemajemukan dangkal. Kita senang itu. Saya satu kali bertengkar dengan semua LSM. Saya bilang Jokowi pernah mengucapkan, saya tidak memerlukan oposisi. Di sana dia bilang, semua pernah Jokowi bilang gitu. Hanya dibongkar. Jokowi bilang, saya tidak memerlukan oposisi. Kalimat berikutnya, dia bilang bahwa demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Konsekuensi dari itu. Negeri ini ontologinya adalah kemajemukan. Perbedaan. Karena ada perbedaan, diperlukan persatuan. Jokowi balik itu, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Itu yang namanya he is riding the tidal wave of stupidity. Kita harus berpikir Jokowi tidak pernah belajar demokrasi soalnya. Karena itu kita kirim LSM potensi situ tuh, kamu ajarin dong dia demokrasi itu. Gimana caranya dipanggil semua petinggi TNI Polri itu bilang kita mau bikin kurikulum tentang hak asasi manusia yang setiap hari mesti ada di meja Jokowi, tentang masyarakat sekuler masuk liberal. Soekarno Hatta juga begitu, siapa namanya tuh, Romo Beni begitu. Saya bilang di luar mereka, lu nggak mampu bikin ini, tapi lu kasih sama Jokowi langsung, jangan lewat artikel segala macam itu. Tapi paper itu, briefing dia dengan kecil aja. Setiap hari ada 2 halaman, terlalu banyak, bikin setengah halaman. Nggak berani bikin itu kan. Itu kan. Secara kultur, majemuk secara agama, majemuk secara. Tapi kan tidak ada kesetaraan atas hak dasar warga negara. Yang majemuk itu mayoritas bisa menguasai minoritas, berikan sebaiknya. Yang minoritas, tetapi dia mayoritas secara kapital, bisa dilecehkan mayoritas. Karena dia miskin secara kapital kan.
Jadi musik paralel antara kemajemukan dan kesetaraan manusia itu dasarnya. Kalau kemajemukan, oke itu kita semua kemajemukan. Tetapi kesetaraan timbul kalau ada loyalitas hilang, cross cutting loyalties. Itu yang menimbulkan kesetaraan. Jokowi mempertahankan kemajemukan tanpa ada cross cutting loyalties. Mesti ada loyalitas hilang. Kalau saya misalnya orang Jawa, saya tidak perlu mencalonkan orang Jawa kalau saya tahu dia koruptor. Saya bisa pilih orang PT, orang Jawa. Kalau saya seorang feminis, saya tidak perlu memilih seseorang yang kaya tapi patriarkis. Saya pilih seseorang yang pikirannya feminis kan. Itu yang tidak bisa diolah oleh Jokowi karena ini sekali lagi soal kapasitas orang. Soal itu. Lain kalau misalnya masyarakat sipil yang ada di istana mau mempraktekkan kurikulum yang kita usulkan. Setiap minggu Anda bilang kepada Presiden kumpulin masyarakat sipil bicara tentang semua hal dan prediksi 1 minggu ke depan bicara gitu. Itu yang relevan sorry dulu waktu memilih Prancis itu. Semua jurnalis yang paling bengis diundang, semua intelektual yang paling kritis diundang. Ngomong jadi seperti ini. Bayangkan misalnya kalau Jokowi ada di situ, dia sendiri aja Mahfud Amin nggak perlu sebutnya. Terus setiap sore dia dengar pembicaraan masyarakat semacam ini kan. Ini soal yang tahu, lack of curriculum, tidak ada kurikulum itu. Jokowi justru pada konseptualisasi tentang demokrasi. Itu. Tapi itu berlanjut, sudah selesai, kita terima. Jadi saya kira keterangan awal yang mungkin bisa bikin ya kita diskusi kita aja. Siapa yang salah? Yang salah adalah masyarakat sipil yang gagal memilih Jokowi. Itu kesalahan etis dari masyarakat sipil yang memungkinkan atau yang menyebabkan ambisi Jokowi menjadi berlebih-lebihan. Maka yang salah juga Jokowi karena dalam sistem presidensial apapun kebijakannya mesti diminta kepada Jokowi. Jadi saya mengerti psikologi para mantan yang mencari semacam rasa damai dan aman itu. Jadi Anda kan ingin supaya saya kasih semacam jalan keluar outlet psikologi bahwa Anda memang keliru aja. Tapi kita bikin perjanjian dari sekarang bahwa masyarakat sipil itu ada satu entitas untuk menghasilkan diskurs, untuk menghasilkan narasi, untuk mendialektisir persoalan. Nah pada waktu itu kita bagi dua. Di Jakarta kita bagi dua. Yang itu masuk ke kabinet, tetapi kalian melapor pada kita yang di luar. Kita bagi dua. Yang di kabinet dari semacam memilih luar. Supaya itu jadi semacam sounding board. Tidak terjadi. Kenapa nggak terjadi? Sekali lagi godaan material mendahului prinsip-prinsip dia. Oke, masih ada lagi yang belum ya? Ya. Dari awal juga saya mengerti peran saya mengerti peran Jokowi. Dua-duanya punya persediaan energi otoritarian. Presiden and otoritarian. Ini kesempatan terakhir bagi dia untuk memulihkan semua hal yang pernah ditudingkan pada dia. Jadi seandainya Pak Prabowo jadi presiden, akan mengangkat dia itu tentang program, anak boleh suatu segala macam. Kalau dia jadi presiden, dia pasti akan berupaya untuk membersihkan itu. Psikologinya kan begitu. Jadi Jokowi ada satu-satunya peralatan untuk memungkinkan Prabowo jadi presiden. Yang tidak pernah dipikirkan adalah Jokowi ada sodorkan Gibran. Itu aja masalahnya. Tapi Jokowi sendiri ketika Prabowo memutuskan masuk kabinet pasti itu akan jadi alat stepping stone Prabowo untuk dapat presiden. Bukan sekedar jadi presiden, tapi untuk memutihkan semua hal yang dianggap lembaran gelap dia sebagai orang yang pernah mengalami kejayaan tiba-tiba tenggelam lalu diinginkan. Problemnya sekarang adalah kalau
keinginan itu melampaui apa yang seharusnya dia lakukan itu eksesif dari power itu, balik lagi pada kontrol masyarakat sipil. Jadi kemungkinan itu mesti kita baca dari dalam cara berpikir Prabowo. Prabowo ingin dia tidak hanya dikenal sebagai apa namanya pecundang atau pelanggar hak asasi manusia. Itu saya kira prinsip pertama bagi kecuali sistem demokrasi kita memang akan menuju pada totalitarianisme, tapi kontrol internasional sekali. Saya kira Prabowo seperti itu. Jadi di dalam analisis saya, Prabowo ingin memperlihatkan kepemimpinan dia pertama-tama justru untuk merem atau menghapus jejak-jejak pelanggaran HAM dia. Kalau dia ulangi, itu benar-benar gimana lagi kalau dia ulangi? Dia mau dapat investasi dari mana? Investasi asing pasti akan persoalan itu. Jadi Prabowo pasti akan mempromosikan human rights dari segi teori psikologi dia. Itu dasarnya, bukan saya ingin dia mau di demokrasi, bukan. Tapi dari cara dia berpikir, dia berupaya untuk jadi simbol dunia. Kalau dia kembali pada basic traits-nya itu, personality dia dan kemudian mulai menunjukkan sifat-sifat otoriter yang kita tahu hari-hari ini mungkin kan membuat lagi apa super komando atau TNI segala macam, itu juga konyol akhirnya nantinya kan, dan itu nggak mungkin dibiarkan oleh masyarakat demokrasi dunia atau global civil society. Itu satu. Jokowi tetap dia punya perangai melampaui Prabowo otoritarismenya. Kalau Prabowo otoritarianisme traitnya itu basisnya adalah military efisiensi, semuanya mau efisien, komando is komando itu lima. Tapi Jokowi dia menyelundupkan keinginan dia sejak hegemoni untuk mengatur semua hal. Baik orang sipil yang punya watak militer daripada orang militer daripada watak militer dan orang militer itu dasarnya begitu kan. Jadi kita akhirnya sebagai mantan, kalau saya pakai psikologi Anda, saya misalnya kalau Jokowi, saya akan bilang bahaya kalau Prabowo berkuasa, mending saya aja Jokowi. Tapi Jokowi lebih menulis dari Prabowo dalam segi kebijakan politik. Dasarnya cuma itu. Dasar itu adalah bentuk kebangkitan pertama dari Jokowi. Dia kurang ajar terhadap demokrasi. Siapa ini dibaca dengan baik oleh publik internasional. Nah itu publik internasional. Silakan Prabowo maju, tapi kalau program Jokowi masih akan diteruskan, kami akan keluar dari Indonesia. Itu cuma itu dasarnya. Walaupun langkah berikutnya itu mereka juga akan mengevaluasi apakah APBN akan diboroskan oleh Prabowo untuk hal-hal yang konstruktif seperti makan siang gratis. Itu soalnya. Yang kita bisa baca begini adalah Prabowo pasti tidak akan menghendaki anggaran yang terbatas itu dipakai untuk IKN. Dan itu adalah Jokowi. Jadi itu untuk makan gratis yang akan dia akan diingat oleh publik dengan konsekuensi APBN bohong. Itu soalnya. Jadi sekali lagi persaingan dan perselisihan itu akan terjadi. Derajat Juwandono yang adalah besannya, iparnya Prabowo jelas-jelas bilang kami memilih makan siang gratis dan bukan ikan. Itu kan menjadi Jokowi. Ini tindakannya battlefield itu akan bukan hanya tidak menginginkan, tapi faktor-faktor sosiologis yang akan terjadi. Tapi kalau kita bicara itu loh yang dia dan itu selalu bikin imajinasi doang. Imajinasi itu yang menyebabkan kita bisa berpikir ke depan. Kalau saya terangkan itu, orang bilang, ya nggak mungkin akan percaya, tapi kemudian terjadi. Dalam psikologi namanya Cassandra syndrome. Cassandra itu dewi di dalam mitologi Yunani yang diberi kemampuan untuk fortune teller, untuk melihat masa depan. Tapi sekaligus dia dikutuk bahwa semua yang Anda lihat di masa depan kita akan dipercaya orang. Dua orang lagi terakhir. Yang belum.
jadi gereja dan sebagainya. Oke, Pak Rocky. Sebenarnya tadi saya nggak tahu kalau Bang Rocky ada. Saya lihat dari story teman-teman, Bang Rocky ada, saya langsung balik ke tempat itu dan naik motor ke sini. Gitu. Gini Bang Rocky, tadi beberapa pembahasan, mungkin ini bukan pertanyaan. Nama saya Rumpah atau Pak. Bukan orang partai politik ya. Ini bukan pertanyaan sebenarnya, cuma lebih ke diskusi. Yang tadi mungkin Bang Rocky lebih cenderung ke arah Jokowi ini seperti ini. Karena dia punya perangai totalitarisme dan sebagainya. Namun menurut saya sistem demokrasi bangsa Indonesia ini juga dan sistem demokrasi bangsa Indonesia dan budaya feodal di Indonesia ini sangat memungkinkan, sangat membuka peluang untuk siapapun, termasuk saya dan Bang Rocky. Jika ada di posisi seperti itu, akan dilakukan hal yang sama. Contoh, kita pemilihan umum kemarin, suara rakyat itu dihitung satu persatu, artinya demokrasi kita benar-benar juga. Itu sangat bisa untuk menyebabkan tirani mayoritas maupun sebaliknya tirani minoritas jika direkayasa. Jadi bicara soal kemajemukan, mungkin saya pikir dasar negara atau sistem bernegara kita ini memang sudah salah secara fundamental. Contohnya, kemajemukan yang dipaksakan untuk jadi satu atau kemajemukan yang dipaksakan untuk bersatu. Kenapa kita tidak membentuk negara seperti negara federal? Memang Indonesia secara aslinya negara federal, ada Aceh, ada Papua, dan ada Indonesia sendiri contohnya. Namun yang saya lihat di sini adalah dengan sistem demokrasi kita, sistem bernegara kita yang seperti ini, apalagi dengan budaya feodal yang sudah kental dari zaman Belanda misalnya, sangat mungkin dan bahkan saya pun misalnya di posisi jangan seperti Jokowi, misalnya saya jadi bupati aja, anak saya akan bikin jadi bupati juga. Jadi kenapa seperti itu? Karena itu sangat bisa untuk dilakukan, apalagi dengan budaya masyarakat yang seperti ini, yang dikasih bansos langsung merasa hutang budi, yang dikasih program masyarakat langsung merasa hutang budi, dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu kan kelihatan sekali kemarin bansos sebelum 2 minggu sebelum hari H dan sebagainya. Jadi di sini saya berpikir bahwa bukan Jokowinya, bukan Prabowo-nya, tapi memang sistem bernegara kita ini sangat membuka peluang untuk siapapun itu untuk menjadi seperti itu. Apalagi dengan budaya feodal dan mitos bersama kita yang tidak jelas. Kalau di Eropa misalnya mitos bersamanya kan oke, Kristen. Lalu masing-masing negara Eropa itu punya ciri khas sendiri. Orang Inggris dengan sejarahnya sendiri, satu suku satu, tidak seperti kita yang terlalu mengemuk seperti ini, menjadikan mitos bersama kita itu jadi tidak jelas. Nah, mitos bersama yang tidak jelas ini membuat budaya kita juga campur aduk dan naik ke atasnya itu sistem perpolitikan dan sebagainya, budaya dan naik ke atas ke demokrasinya itu jadi sangat bisa dan sangat mungkin untuk kita lakukan yang namanya seperti Jokowi kemarin. Nah, menurut Bang Rocky, kira-kira ini solusinya seperti apa? Kalau menurut saya, solusinya adalah kita seperti Indonesia harus negara federal. Kita di NTT ini punya banyak kebutuhan. Kita ini tidak makan nasi sebenarnya, Bang Rocky. Kita ini makan jagung, tapi nasi ini dibikin jadi makanan utama kita, kayak gitu. Kira-kira seperti itulah. Kebutuhan kita misalnya, kita bisa saja membuat pabrik minuman keras, yang mana kita di sini tingkat kriminal karena minuman keras itu tidak terlalu tinggi. Artinya kita punya ciri khas dan kebutuhan yang kita mengerti sendiri. Tapi dilarang kalau minuman keras. Kita bisa saja buka kasino di Pulau Kera, itu depan namanya Pulau Kera. Bisa saja buka kasino di situ meningkatkan pendapatan daerah signifikan. Tapi tidak boleh juga secara undang-undang seperti itu. Nah, jadi menurut saya mungkin itu solusi. Tapi ya kita diskusi lah. Saya juga sangat ingin mendengar dari Bang Rocky karena sudah lama saya ingin menyampaikan hari ini. Kira-kira gitu. Terima kasih. Kita sampai jam 10 saja ya. Jadi kalau ada pertanyaan jangan bikin pidato baru.
supaya semua bisa. Baik, terima kasih. Kita mohon izin teman-teman nanti stay ya. Oke, Pak Ruki, kita mungkin meneruskan dari tadi dan kecenderungan Bung Rocky yang berpikir tetap secara logis itu sangat kita sukai. Jadi kita ada dua hal. Kami memang setuju bahwa kami mantap, tapi secara jujur bahwa bukan soalan politis, tapi memang saya pribadi tidak memang konflik of interest itu suatu yang bagi saya tidak bermoral secara politis maupun secara apapun, dan Jokowi tidak pantas melakukan itu. Itu kita sudah fix ini. Tapi mungkin yang pengen beta sampaikan Bung Rocky kan terkait dengan tadi Bung Rocky bilang soal kita terjebak dalam pragmatisme ya. Tadi yang beta sampaikan itu beberapa teman termasuk dengan Maile, sebenarnya kami tidak sedang menyampaikan sesuatu yang bersifat pragmatisme, karena Bung Rocky sedang berhadapan dengan mungkin setidaknya ini intelektual yang berbicara atau bergerak by data sebenarnya juga. Jadi kami sebenarnya tidak mau terjebak dalam pragmatisme. Jadi kalau misalnya Bung Rocky berkomentar menanggapi bahwa kita terjebak dalam pragmatisme, kita lagi berpikir apapun itu sedang bicara tentang general bangsa Indonesia keseluruhan. Tapi kalau Bung Rocky bicara keseluruhan, maka ini nampaknya Bung Rocky tidak sedang menanggapi kami. Itu berlaku yang terhadap apa yang kami ngomong dari sini. Jadi kami makanya tadi kita bilang kita pengen Bung Rocky mengerti kami, yang juga berbicara sedapat mungkin. Kami tidak bicara apa yang kami inginkan, apa hati kami, Jokowi dan lain sebagainya yang tidak penting itu. Karena kami juga percaya bahwa kami bicara karena data, gitu. Kami ada di sini untuk bicara data dan kita bicara di level intelektual. Kalau Bung Rocky ngomong soal kecenderungan kita yang pragmatisme, Bung Rocky mungkin namanya tidak sedang menanggapi kami di sini, menanggapi bangsa Indonesia yang lain. Itu bagi beta kriteria. Yang kedua, beta pengen Bung Rocky elaborasi lebih jauh. Karena tadi sempat diskusi dengan teman di sebelah, ketika Bung Rocky mengatakan bahwa kecuali Jokowi yang dikotomikan soal minoritas, artinya ya mayoritas bisa saja malah karena Jokowi memprioritaskan minoritas. Jadi Om Angki sempat bilang ya, jadi akhirnya makanya mungkin ini kenapa radikalisme itu merajalela. Itu berpikir oh iya mungkin juga kesimpulannya demikian, berangkat dari premis-premisnya Bung Rocky. Tapi premisnya ini kan banyak, bukan hanya itu. Jadi kita pengen Bung Rocky elaborasi premis-premisnya Bung Rocky sampai konklusinya memang Jokowi berbakat demikian. Yang lebih ketat karena premisnya banyak di Bung Rocky. Bisa jadi memang yang suka radikal yang demikian bukan karena Jokowi, dari dulu kan juga demikian. Tapi kenapa Jokowi sehingga membuat konklusinya makanya radikalisme ini banyak dan lain sebagainya. Nah, kita pengen masuk lebih jauh, terutama dalam bidangnya Bung Rocky terkait dengan bagaimana Bung Rocky membangun argumen secara valid bahwa premisnya memang demikian di Jokowi demikian. Terima kasih. Ya, oke, yes. Oke, terima kasih. Maaf, saya coba persoalan dengan berdoa sebelum tidak apa-apa. Diskusi yang itu intinya. Harus persoalan. Pertama soal katanya demokrasi kita cerita feodal. Jalannya demokrasi kata orang-orang itu seorang profesor orang tambal baru sama itu satu. Hanya manusia yang berarti itu kan tambal baru. Semua kan sama-sama itu satu. Artinya itu. Masyarakat yang rasional bisa membedakan seorang tukang, bisa memilih seorang profesor, kita bisa memilih demokrasi yang tepat. Itu pertama. Yang berikut saya kira kita harus paham dulu soal pragmatisme tidak apple to apple dengan teman-teman. Pragmatisme tidak apple to apple dengan tadi perbandingannya soal masyarakat kita benturannya soal pragmatisme ya teman. Pragmatis itu kemungkinan manusia untuk digoda di hal di luar yang kalau kira teman kemungkinan tidak mungkin keluar. Terus kalau yang berikut mungkin soal Bung Rocky yang tadi bahwa yang melatar belakangi seorang minoritas untuk berpikir, orang berpikir radikal ujung-ujungnya perut.
terus maka saya radikal. Dia di sana radikal, iyalah distribusi pendapatan dari sana saya tidak merasa harus radikal loh. Sedangkan tanah yang harusnya saya tanam ubi jadi subur, dia dia ambil juga bikin sawah di mana proyek nasional. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, coba saya ulas agak lama. Yang ideal memang adalah negara ini diubah metodenya menjadi metode federal. Jejaknya dari situ, bahwa dari awal sebetulnya genealogi dari bangsa ini adalah kondisi-kondisi lokal, pemerintahan lokal, yang kemudian berevolusi sekarang menjadi DPD. Tapi itu kan sekedar untuk menyatakan bahwa ada perwakilan daerah. Konsekuensi ada di DPD, mestinya setiap senator dari daerah itu mampu menyusun bilnya sendiri itu, rancangan undang-undangnya sendiri. Sebenarnya sudah Amerika, senatornya bikin bill pakai dia tuh. Ini adalah undang-undang Johnny Pertirajawannya. Jelas apa sih undang-undang itu? Dia pertanggungjawabkan langsung pada distrik yang konstituennya datang dari situ. Yang kedua, soal pragmatisme tadi. Saya kenalkan pragmatisme di dalam ensiklopedia umum lah, mudah digoda itu. Tentu kita yang belajar di akademis, pragmatisme itu adalah pilihan yang harus diambil setelah semua peluang itu diuji. Itu namanya pragmatisme. Pada akhirnya diambil. Jokowi tidak pernah masuk di situ. Dia tidak pernah menguji, sehingga di ujungnya dia bilang, setelah semua saya uji, maka saya pilih yang itu. Dia belum uji semua potensi anak muda, tapi dia pilih potensinya Gibran. Itu juga problem psikologi dia. Jadi kalau kita bicara tentang cara Jokowi berpikir, dia tidak pernah mendesain pikirannya untuk menghargai prinsip-prinsip demokrasi. Karena itu dasarnya. Di dalam demokrasi, apalagi di Indonesia, ada prinsip keadilan sosial, ada prinsip kemanusiaan dan beradab. Rempeng itu adalah hasil operasi pikiran otoriter dari Jokowi. Kalau dia paham tentang Pancasila, dia akan bilang bahwa oke, teman-teman di Rempang, masyarakat Indonesia, saya Presiden Joko Widodo memerlukan tanah 1.700 hektar itu, oleh karena itu saya hanya butuh 2 kali lipatnya, berarti 3.400 hektar. Kenapa dia bisa ambil 17 hektar? Karena prinsip yang bekerja di situ adalah pragmatisme di dalam pengertian. Dasarnya itu kan, padahal pragmatisme bukan karena kapital. Kalau pragmatisme dia pakai di sini, dia akan bilang, oke, saya tidak akan pindahkan kalian. Saya akan sebar di lokasi-lokasi kalian itu, industri yang memungkinkan ramah dengan lokasi kalian, dia akan bangun sendiri dan pergunakan lahannya. Dan masyarakat Rempang tidak memerlukan house, mereka memerlukan home. Jokowi tidak bisa bedain antara house dan home. Dia cuma tahu bangunan, suasana dia tidak mengerti itu. Kenapa begitu? Karena dia merasa bahwa segala sesuatu bisa dikomodifikasi. Market ekonomi di era Jokowi masuk berubah menjadi market society. Yang bikin kacau. Market ekonomi uang untuk menimbulkan efisiensi sinyal pasar itu perlu. Tetapi undang-undang dasar kita menghalangi market ekonomi masuk menjadi market society. Artinya dia merusak masyarakat adat. Dia merusak value otentik yang ada di situ. Jadi bayangkan saya lagi kekurangan pengetahuan adalah penyebab Jokowi terjebak dalam keangkuhan. Itu saja konsepnya. Ini sederhana sebetulnya. Sekali lagi yang kita bicarakan sekarang adalah upaya kita untuk merefleksikan kehidupan Indonesia di masa depan. Dalam kaitan itu tentu ada persiapan baru. Ada 2-3 partai baru yang mestinya dibuat untuk menghabisi sisa-sisa partai lama ini yang juga berpikirnya seperti Jokowi. Bukan tambah. Jadi
Nggak ada ideologi dalam partai. Itu bagaimana? Bagaimana kita mengerti bahwa P3 berkoalisi dengan PDIP? Yang punya PDIP. Jelas ideologi ekonominya beda. Yang satu mau syariah, yang satu mau sosialisme. Di mereka aja. Jadi kelihatannya soal-soal semacam ini yang harusnya kita perbaiki. Dan itu yang saya anggap bahwa kita perlu menyuarakan tentang kebebasan, kemerdekaan untuk mengajukan gagasan. Itu diperlukan kurikulum dasar dari soal partai. Misalnya partai politik dibikin undang-undang. Semua partai politik harus punya sekolah lingkungan, harus punya sekolah yang mengajarkan sejarah intelektual tentang demokrasi itu. Depan. Sekarang Anda bicara dengan semua baik di partai-partai itu buta huruf tentang intellectual history of democracy. Buta huruf. They do not speak environmental ethics. Buta huruf tentang gender equality. Gimana coba? Jadi desakan itu yang bisa kita susun bahwa kita menginginkan partai yang tune in dengan radical ideas. Itu aja dasarnya. Ini sekali lagi terima kasih teman-teman yang kita bicara. Dan makin lama mungkin harus ada semacam pertemuan antar supaya ada semacam web atau nexus of mind, web of mind yang menimbulkan gelombang pikiran baru bahwa masyarakat sipil punya kurikulum yang berbeda dengan masyarakat politik. Itu dalilnya dan itu kita semua punya kawasan dari itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pasar. Terima kasih Bung Rocky. Oke, demikian diskusi kami yang kurang lebih durasinya 1 jam dengan Bung Rocky. Seperti yang sudah beta sampaikan di awal, beta hanya akan mereview atau menyinggung argumen-argumen atau diskusi beta dengan Bung Rocky saja. Dengan teman-teman yang lain, beta tidak menyinggungnya. Dan mungkin beberapa teman yang terkait dengan isu yang beta angkat mungkin akan beta singgung, tetapi yang lain-lainnya tidak gitu. Jadi khusus hanya isu yang beta angkat dan yang Bung Rocky tanggapi, itu saja. Oke, beta akan mulai dari awal secara kronologis. Di awal perhatikan bahwa Bung Rocky mengulas bagaimana politik di negeri ini yang pada intinya adalah Jokowi itu buruk dari awalnya gitu. Dia tidak baik sebagai seorang pemimpin dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang Bung Rocky sampaikan, tapi intinya kesimpulan itu Jokowi itu buruk gitu. Nah, kemudian atas dasar hal tersebut, beta kemudian mencoba menanggapi, mencoba menyampaikan pada Bung Rocky bahwa kami di NTT kan tidak pernah merasa bahwa Jokowi buruk dari awalnya. Kita, sebagian dari kita merasa Jokowi berubah, sebelumnya baik, setelah itu berubah. Tapi sedangkan menurut Bung Rocky dari awal Jokowi memang sudah buruk gitu. Nah, jadi yang ingin kita sampaikan pada Bung Rocky, bagaimana Bung Rocky mengelaborasi argumennya, atau setidaknya secara halus ya kita sepakat dulu, kita identifikasi dulu sebenarnya Jokowi ini dari awal memang buruk atau dia dari awal itu baik tapi kemudian berubah gitu. Yang kita tahu sendiri ketika PDIP dari awal juga mendukung Jokowi dengan begitu sangat luar biasa, kemudian ketika dianggap Jokowi berubah dan demikian gitu. Jadi ada perbedaan pandangan dari kami, setidaknya beta maupun dengan Pak Rocky, dengan Bung Rocky. Nah, kemudian yang dielaborasi oleh Bung Rocky bahwa ya memang dari awal Jokowi itu buruk dan lain sebagainya. Tapi yang menarik ya, secara kalau tidak salah itu ada sekitar 2 kali Bung Rocky menyebut istilah pragmatisme, bahwa masyarakat terjebak dalam pragmatisme, tidak berpikir rasional dan lain sebagainya gitu. Kemudian pertanyaan dari itu yang pertama, kemudian ada hal lainnya tapi itu yang pertama yang ingin kita tanggapi. Yang kedua, ketika Kak Silvi Venggidai bicara tentang radikalisme, ketika Jokowi ada kami minoritas itu merasa diperhatikan, maka argumen Rocky adalah justru ketika Jokowi memperhatikan minoritas itu menimbulkan kemarahan bagi mayoritas gitu. Itu menarik sekali. Kita pikir tidak ada masalah dengan pandangannya, argumennya Bung Rocky. Dia boleh saja berargumen apa saja gitu. Tapi yang sekarang yang ingin beta perhatikan adalah bagaimana mengelaborasi argumen bahwa memang demikian adanya. Maka yang kedua itu
Beta pengen tahu sejauh mana argumen Rocky atau premis-premis itu dibangun sehingga argumennya valid dan sound bahwa memang demikian gitu. Maka atas dasar itu Jokowi dengan dua hal itu kemudian beta menanggapi yang pertama adalah ketika Pak Rocky mengatakan terkait dengan pragmatisme, maka beta katakan bahwa Bung Rocky tidak sedang berhadapan dengan kami ini bukan masyarakat yang tidak rasional. Setidaknya kami yang di ruangan waktu diskusi itu, kan itu terdiri dari intelektual, aktivis, mungkin ada akademisi juga dan lain sebagainya. Dan sedapat mungkin kami di sana berbicara secara rasional, tidak berdasarkan like and dislike, suka tidak suka, sayang tidak sayang, cinta atau apapun yang bersifat pragmatis itu yang dari awal Bung Rocky ngomong sendiri. Jadi kalau misalnya Bung Rocky menanggapi bahwa masyarakat itu bersifat pragmatis, mungkin Bung Rocky sedang bicara tentang masyarakat di luar sana atau menanggapi masyarakat yang demikian. Tapi kan tapi Bung Rocky kan sedang berhadapan dengan kami yang tidak berpikir demikian. Maka kalau Bung Rocky menanggapi demikian, maka itu akan terjebak dalam red herring gitu. Red herring ini begini teman-teman. Ketika kami sedang bicara A, Bung Rocky bicara B. Red herring itu luar topik, bicara tentang hal yang lainnya. Ini juga mungkin bisa disebut strawman, karena kami tidak sedang berpikir pragmatis. Kami bahkan berusaha berpikir rasional. Tetapi Bung Rocky menitikberatkan soal bagaimana masyarakat berpikir pragmatis. Nah, ini kan sebenarnya red herring. Walaupun mungkin bisa jadi strawman karena ada sesat pikir itu sifatnya bisa bertumpuk-tumpuk. Gitu. Jadi beta mencoba mengelaborasi. Jadi Bung Rocky sedang menanggapi siapa? Kalau Bung Rocky sedang menanggapi masyarakat di luar sana, mungkin saja benar demikian, masyarakat atau masyarakat keseluruhan mungkin saja benar. Soal kesimpulan tidak ada masalah. Tapi Bung Rocky melakukan red herring karena Bung Rocky ternyata tidak menanggapi kami, setidaknya menanggapi beta yang sedang bertanya. Beta yang berusaha untuk berpikir rasional, tidak bersifat pragmatis. Gitu. Maka ya Bung Rocky ya seorang yang mengatakan bahwa dia sangat ketat dengan logika, tapi ternyata dia melakukan red herring. Tapi itu salah satu kemungkinannya. Tapi apa tanggapan Bung Rocky? Tanggapan Bung Rocky adalah beliau mengatakan bahwa dalam ensiklopedia itu definisi pragmatis itu bla 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 gitu. Anda bisa cek itu. Nah ternyata dia mengajukan definisi yang lain dari definisi yang awal dia sendiri ngomong pragmatis terkait satu yang mungkin tidak personal dan lain sebagainya. Dia mengajukan definisi yang lain. Nah implikasinya begini, ketika di awal beta minta dia untuk bicara tentang pragmatisme, apakah kami ini tidak berpikir pragmatis, maka dia mengatakan bahwa itu masyarakat di luar sana, maka dia jatuh dalam red herring gitu. Tapi kalau dia mengatakan bahwa kami di sini bersifat pragmatis, kalau dia tidak ngomong, maka dia punya tidak enak hati mengatakan bahwa kami semua di situ mungkin berpikir pragmatis, walaupun di situ adalah intelektual. Jadi terus terang secara entah sengaja tidak sengaja beta menjebak dia dalam buah si malakama. Ketika dia ingin mengatakan bahwa dia tidak bicara tentang kami misalnya, kalau itu diteruskan, maka dia sedang bicara tentang masyarakat secara umum yang berpikir pragmatis. Tetapi dia akan jatuh dalam sesat pikir red herring. Tapi kalau misalnya dia memang benar dia tidak melakukan red herring, dia menanggapi kami, maka dia sedang mengasumsikan kami semua di situ berpikir secara pragmatis, tidak rasional. Ya, tapi dia tidak mengatakan itu, mungkin saja tidak enak hati. Maka paling aman adalah dia melakukan ekuivokasi. Ekuivokasi itulah merubah definisi pragmatis. Yang ketika dia mengutip ensiklopedia, dia melakukan definisi stipulatif, dia bicara definisi yang lain, maka itu dalam suatu gagasan Anda bicara tentang istilah yang sama dengan definisi yang lain, itu ekuivokasi, itu tidak boleh dilakukan. Itu melakukan sesat pikir ekuivokasi. Nanti gagasannya akan berubah gitu. Kalau misalnya kita ikuti definisi pragmatis menurut ensiklopedia yang Bung Rocky itu, nampaknya itu bersifat positif. Bahkan dia mengatakan Jokowi tidak berpikir demikian. Kalau kita gunakan dalam definisi awal ketika dia pragmatis, malah rancu gagasannya, gitu. Karena berbeda definisi. Nah itu. Jadi mungkin karena tidak mau terjebak dalam buah si malakama yang beta buat, akhirnya Rocky Gerung memilih untuk melakukan ekuivokasi. Terjebak juga dalam kesalahan berpikir. Yang kedua, terkait dengan minoritas-minoritas yang ketika beta mengatakan mungkin kesimpulannya karena Jokowi memperhatikan minoritas, maka radikalisme semakin merajalela.
gitu. Nah, beta pengen Bung Rocky mengelaborasi karena kan premisnya banyak. Karena kita tahu minimal Bung Rocky mengatakan premisnya adalah karena Jokowi memperhatikan minoritas, maka kesimpulannya radikalisme merajalela. Paling kita tahu ada premis lain bahwa memang dari dulu radikalisme itu memang sudah merajalela, entah ada ataupun tanpa adanya Jokowi. Kan demikian sudah begitu dari tahun sebelum 2000-an awal, dari tahun 90-an, dari tahun 80-an memang juga sudah ada radikalisme itu. Nah, terkait pertanyaan beta ini, beta pengen Bung Rocky mengelaborasi argumennya secara valid dan sound, sehingga dan kesimpulannya bersifat benar bahwa premis-premis itu tak terelakkan, memang demikian, bukan premis-premis yang lain. Tapi ya sayangnya mungkin karena waktu atau dia lupa, Bung Rocky tidak sama sekali di akhir itu tidak menyinggung terkait apa yang permintaan beta soal dia minta dia untuk mengajukan argumen yang valid gitu. Nah, itulah kira-kira demikian problem yang beta lihat dari diskusi beta dengan Bung Rocky. Terkait review ini, ada beberapa dugaan beta. Yang pertama, yang ingin beta sampaikan adalah terlepas dari apa sih yang sebenarnya yang terjadi, benar atau tidak kesimpulan Rocky maupun beta atau teman-teman yang lain, terutama kesimpulan Rocky. Yang ingin beta sampaikan, kita patut menguji validitasnya, kita patut menguji argumen-argumen Rocky gitu. Kita tidak bisa membiarkan Bung Rocky berbicara sebebas-bebasnya kemudian tanpa kita uji. Itu suatu yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Kalau Anda belajar logika, sebenarnya ada banyak celah yang bisa kita elaborasi dari diskusi tadi gitu. Tapi kan memang masalah waktu, jadi kita tidak bisa meneruskan berbagai isu yang lain gitu. Jadi terlepas dari benar salah kesimpulan yang ada pada diskusi itu, yang penting adalah argumen itu harus diuji gitu. Kita tidak bisa membiarkan seseorang bebas saja berbicara tanpa kita uji, karena dulu kaum sofis juga demikian waktu zaman Yunani kuno. Mereka orang yang belajar logika, tapi mereka suka menggunakan logika untuk memutarbalikkan argumen terhadap orang awam, terhadap masyarakat, terhadap publik, sehingga publik bingung dengan mereka gitu. Tapi bagi kita yang belajar logika, sebenarnya ketika orang yang berusaha menggunakan logika secara tidak fair, secara tidak baik, bagi kita yang paham logika sebenarnya mudah, atau celah itu gampang sekali kita lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, beta pikir masalah teknis lainnya, yaitu mungkin Bung Rocky ini kecapean dari dia melakukan tour atau roadshow ke sana kemarin, kalau tidak salah dari Mamere. Sebelumnya entah dari mana, tapi mungkin dia kecapean, jadi elaborasi argumennya itu kurang begitu mengena, kurang begitu baik seperti biasanya yang kita lihat di TV seperti beberapa kali gitu. Secara filosofis, beta pribadi dan Bung Rocky berbeda secara filosofis. Tapi secara pragmatis ini lain lagi ya. Kalau secara praktis, beta punya banyak kesetujuan dengan dia, yaitu terkait dengan pentingnya menggunakan logika, pentingnya mempelajari critical thinking. Itu penting. Makanya beta hadir kemarin pengen kita lakukan uji validitas, bukan untuk apa-apa, tapi karena dia seorang yang pakar, dianggap pakarnya itu ya, itu suatu yang sangat menarik. Kita minta dia mengelaborasi itu, tapi walaupun sayangnya mungkin kecapean dan waktu yang terbatas, beliau belum mengelaborasinya dengan baik. Tapi oke lah, kita memaklumi, karena satu kesalahan kecil tidak bisa digeneralisir pada semuanya. Toh di beberapa kesempatan yang lain beliau bisa berpikir dengan baik gitu. Walaupun di kesempatan yang lain juga kita bisa mengkritisi argumen-argumen beliau yang lainnya juga gitu. Tapi setidaknya penekanan tentang argumen, validitas, logika, critical thinking itu suatu yang seringkali dia hembuskan, dan beta setuju dengan itu. Yang ketiga, yang terakhir, kepentingan video ini adalah bukan saja persoalan politik, gitu. Tetapi lebih dari itu, beta pengen mengedukasi teman-teman. Jadi bukan persoalan Rocky Gerung atau siapapun, entah dosen hebat dari manapun. Kalau Anda belajar logika, Anda mampu untuk melihat argumen orang, Anda mampu untuk membedah argumen-argumen orang gitu dengan tepat dan bahkan dengan telanjang. Jadi beta pikir dari ini kita bisa belajar bahwa jangan terjebak dalam argumentum ad verecundiam, atau terjebak bahwa karena itu orang populer, itu orang ahli dan sebagainya, maka kita takut untuk berhadapan orang. Jangan gitu. Anda harus melatih cara berpikir Anda harus melatih bagaimana cara Anda mengelaborasi argumen Anda harus berlatih atau belajar tentang penalaran, Anda harus mendalami logika,
Anda perlu membaca banyak-banyak sekali buku critical thinking, sehingga ketika kita berhadapan dengan siapapun, kita tidak lantas menjadi takut hanya karena seorang itu begitu besar. Kita lantas tidak terjebak dalam argumentum adverendium. Oke, demikian review beta terkait dengan hasil diskusi kami dengan Bung Rocky Gerung. Bisa jadi beta mengalami kekeliruan tertentu. Beta juga terbuka untuk masukan maupun ada hal-hal yang mungkin keliru. Silakan disampaikan, silakan dikoreksi, bisa Anda tulis di kolom komentar. Beta terbuka untuk itu. Dan kalau misalnya video ini dinonton oleh Bung Rocky dan Bung Rocky mau menanggapi juga, wow, luar biasa, karena orang sekelas dia akan punya kesibukan dan sebagainya. Kalau mau nonton juga itu sebenarnya sudah bersyukur sih kayak gitu. Jadi oke lah, inilah hasil review dari beta. Semoga teman-teman bisa paham. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, teman-teman juga boleh tanya gitu terkait istilah atau penjelasan beta mungkin teman-teman kurang paham, bisa di kolom komentar, bisa komentar situ supaya beta bisa memberi penjelasan lebih jauh, atau bisa juga kritik atau saran supaya beta bisa mengubah, jangan sampai ada kekeliruan tertentu yang beta lakukan. Oke, demikian Tok Van Barts dalam Sapotong Lalepak Omong. Ciao.